adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Berjumpa lagi bersama Miss Kimia. Nah, sebelumnya di Google Classroom, khususnya kelas kimia, Miss sudah membagikan rangkuman konsep materi mengenai larutan penyangga. Materi tersebut bisa adik-adik print atau adik-adik tulis di buku catatan sebagai bahan ulangan nanti. Nah, di video kali ini, Miss akan menjelaskan 5 cara pengerjaan tipe soal larutan penyangga. Seperti biasa nih, tanamkan dalam pikiran kita bahwa belajar kimia itu mudah dan asik. Virus corona memang mengerikan dan harus kita hindari. Tapi belajar kimia tidak semengerikan itu. Makanya tetap kita pelajari. Yuk simak soalnya berikut ini. Oke adik-adik, kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Perhatikan soal nomor 3 yang Miss sudah tandai dengan tanda centang merah. Soalnya adalah campuran larutan berikut yang merupakan larutan penyangga basa. Nah, seperti di konsep yang sudah Miss bagikan bahwa larutan penyangga terbagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa itu terdiri dari basa lemah dan asam konjugasi. Berarti di soal ini kita cari pilihan yang komposisinya terdiri dari basa lemah dan asam konjugasi. Asam konjugasi itu nanti kita lihat yang memiliki ion garam dari basa lemah. Nah, ini kita cek option yang pertama itu CH3COOH dan CH3COONA. Ini kita tahu bahwa CH3CONA itu adalah asam lemah, maka pilihan A itu jawabannya salah. Kita cek jawaban yang B. NH4OH, ada OH-nya. Ingat ya, di kelompok kuat dari basa kuat tidak ada NH4OH, maka NH4OH adalah komponen basa lemah. Sekarang kita cek pasangannya CH3COONA. Ada enggak NH4 plus dalam CH3CONA? Karena tidak ada, maka yang bagian B bukan jawabannya. Karena pasangan dari basa lemahnya bukan asam konjugasi atau tidak ada ion garam dari basa lemahnya. Kita cek jawaban yang ketiga. Jawaban yang ketiga juga terdiri dari asam lemah CH3COOH, maka jawabannya bukan bagian C. Kita lihat nih yang bagian D. Yang bagian D ada NaOH, ada OH, tapi NaOH itu bukan kelompok basa lemah melainkan basa kuat, maka yang bagian D bukan jawabannya. Karena tinggal E, maka jawabannya adalah E. Untuk memastikan, yuk kita cek jawabannya. NH4OH dan NH4Cl. NH4OH adalah komponen dari basa lemah. NH4Cl kalau terion itu menjadi NH plus sama Cl-. Karena NH4 itu ada di dalam garamnya, maka garam penyangga ini terdiri dari basa lemah dan asam konjugasi. Lanjut di soal yang kedua, kita lihat soal nomor 4 yang Miss centang merah. Soalnya adalah garam NH4 2 kali SO4 akan membentuk larutan penyangga apabila dicampur dengan. Oke, di sini dia minta pasangan dari NH4 2 kali SO4. Nah, NH4 2 kali SO4 ini adalah suatu garam yang kalau diionkan akan membentuk ion NH4+ dan SO4 2-. Sekarang kita identifikasi mana ion yang kuat sama mana ion yang sifatnya lemah. SO4 kita tahu itu terdapat dalam garam H2SO4, maka dia sifatnya kuat. Oleh karena itu NH4 karena tidak ada di kelompok basa kuat, maka dia sifatnya lemah. Untuk menentukan pasangan dari garam ini, maka kita akan cari basa lemah. Basa lemah kita lihat nih optionnya H2SO4. H2SO4 itu dia adalah kelompok asam kuat, maka bukan jawabannya. HSO4- adalah ion dari H2SO4 yang melepaskan satu ion H+-nya, ini juga termasuk asam kuat. H2SO3 ini tidak ada di kelompok asam kuat, maka dia sifatnya lemah. Tapi karena di soal yang diminta adalah yang pasangannya itu adalah basa lemah, maka yang ini bukan pasangan yang tepat.
Terus yang bagian D, NH4OH. NH4OH tidak ada di kelompok basa kuat, maka dia sifatnya lemah. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kita cek yang bagian E, H2CO3. Dia adalah kelompok asam yang tidak ada dalam asam kuat, tapi dia sifatnya asam lemah. Karena yang diminta basa, maka jawaban E juga bukan jawaban yang tepat. Selanjutnya, contoh soal yang nomor 3. Di sini nomor 6 yang Miss sudah centang warna merah. Kita lihat soalnya. Berikut ini harga pH dari 5 larutan yang di dalamnya ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa. Jadi sudah ada, ini bukan 5 larutan melainkan 4 larutan. Nah, di sini ada 4 jenis larutan, ada data pH awal, data pH setelah ditambah asam, dan data pH setelah ditambah basa. Pertanyaannya adalah, dari data tersebut dapat disimpulkan larutan yang bersifat buffer adalah. Nah, kita ingat bahwa buffer adalah sebutan lain dari larutan penyangga, yaitu larutan yang mampu mempertahankan pH atau larutan yang pH-nya berubah tidak jauh dari pH awal setelah ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau diencerkan dengan air. Maka adik-adik tinggal pilih yang pH awalnya tidak yang pH-nya tidak jauh berubah dari pH awal, baik setelah ditambahkan asam maupun ditambahkan basa. Kita lihat larutan yang pertama dari 8,5 menjadi 5,5 dan menjadi 11,5. Selisihnya sangat jauh ya, maka yang nomor 1 bukan jawaban yang tepat. Kita cek jawaban yang kedua. Larutan yang kedua dari 7,5 menjadi 4,5 dan menjadi 10. Selisihnya juga masih besar, maka yang kedua juga bukan jawaban yang tepat. Yang ketiga, dari 9 menjadi 4,9 menjadi 13,1. Selisihnya juga jauh berbeda, maka yang ketiga juga bukan jawaban yang tepat. Nah, maka jawaban yang tepat adalah D, larutan yang keempat. Larutan yang keempat kita cek, dari 8 menjadi 7,9 menjadi 8,1. Selisihnya hanya 0,1. Maka larutan keempat merupakan larutan yang bersifat buffer atau penyangga. Oke, selanjutnya soal yang keempat adalah tipe soal larutan penyangga yang sudah masuk dengan perhitungan, di mana soal ini akan menanyakan pH dari larutan penyangga tersebut. Kita lihat soalnya. Sebanyak 50 ml larutan HCN 0,1 m dicampur dengan 100 ml larutan NaCN 0,2 m dengan nilai Ka sebesar 4 kali 10 pangkat minus 5 untuk memperoleh larutan penyangga. Pertanyaannya adalah pH campuran yang terjadi. Oke. Soalnya yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan apa-apa yang diketahui. Di sini ada volume HCN sebesar 50 ml dengan molaritas HCN 0,1 m. Terus ada volume NaCN sebesar 100 ml dan molaritas NaCN sebesar 0,2 m. Ingat, karena yang diketahui adalah Ka, maka yang dicari nanti adalah H+. Dari soal ini nanti yang ditanyakan adalah berapa pH-nya. Untuk menentukan pH, kita cari dulu H+-nya dengan rumus Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi atau garamnya. Oke, di soal tidak diketahui molnya, tapi diketahui volume sama molaritas. Ingat, rumus mencari mol adalah volume dikali molaritas. Maka mol HCN atau mol asam itu 50 dikali 0,1 hasilnya 5. Satuannya milimol karena volumenya dalam satuan mililiter. Selanjutnya untuk mol garamnya rumusnya sama, volume dikali molaritas. Volumenya 100 dikali molaritasnya 2, maka nilainya 10 milimol. Sekarang kita masukkan di dalam rumus. Nilai Ka-nya 4 kali 10 pangkat minus 5 dikali 5 dibagi 10. 5 dibagi 10 kita bisa coret menjadi 1/2.
4 dibagi 2, ini habis, yang ini sisa 2. Maka nilai H plusnya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 5. Kita masukkan ke dalam rumus mencari pH dengan rumus min log H plus. Masukkan nilai H plus yang sudah kita dapat, yaitu min log 2 kali 10 pangkat minus 5. Seperti biasa, mencari pH, turunkan pangkatnya ke depan. Minus ketemu minus jadi plus 5, kemudian lognya dikali ke dalam min log 2. Maka jawaban yang tepat adalah 5 kurang log 2. Pilihan jawabannya adalah A. Di soal yang terakhir, yaitu soal nomor 12, yuk kita simak soalnya. Larutan yang diperoleh dengan mencampurkan 100 ml NH3 0,2 m dan 100 ml HCl 0,1 m mempunyai pH sebesar berapa? Nah, kode soalnya di sini kita bisa dibantu dengan pilihan gandanya. Karena pilihan gandanya semua ada kata KB, berarti penyangga ini adalah penyangga basa. Sehingga yang kita cari dulu adalah OH-. Dengan rumus KB dikali mol basa lemah dibagi dengan mol asam konjugasi. Nah, mol basa lemah di sini yang dipakai adalah NH3 atau NH4OH. Sebelumnya, karena tidak diketahui data garamnya, maka kita bikinkan reaksi antara asam dan basa yang membentuk garam. Oke, NH3 ditambah HCl akan membentuk NH4Cl. Miss, kok tidak ada airnya? Kita bisa menambahkan air. Kalau yang NH3-nya kita ganti dengan NH4OH. Selanjutnya, seperti biasa, kalau sudah mereaksikan, kita bikinkan data MTS atau mula-mula terurai sisa. Masukkan mol masing-masing. Ingat bahwa rumus mencari mol adalah molaritas dikali volume. Kita lihat molaritas NH3 0,2 m dengan volume 100 ml, maka 100 dikali 0,2 hasilnya 20 mmol. Sedangkan HCl 100 dikali 0,1 hasilnya 100 mmol. NaCl-nya belum diketahui di mula-mula. Untuk data terurai, kita ambil data yang perbandingannya paling kecil dengan membandingkan koefisiennya. 20 dibagi 1 hasilnya 20, 10 dibagi 1 hasilnya 10. Karena 10 yang paling kecil, maka data yang dipakai adalah 10 mmol. Karena semuanya koefisiennya 1, berarti nilainya sama 10 mmol. Ingat bahwa yang sebelah kiri selalu berkurang dan yang kanan selalu bertambah. HCl-nya habis, NH3-nya bersisa 10 mmol, NH4Cl terbentuk 10 mmol. Kita sudah dapat data mol basa dan mol garamnya atau mol asam konjugasi. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus yang sebelumnya. Karena KB-nya tidak diketahui, kita tetap tulis KB dikali mol basa lemahnya 10 mmol dan mol asam konjugasi atau mol garamnya juga 10 mmol. 10 dibagi 10 hasilnya 1 dikali KB hasilnya adalah KB. Setelah itu kita cari POH dengan rumus min log OH-. Masukkan nilai OH-nya yaitu KB, maka POH-nya adalah min log KB. Karena di soal yang diminta pH, maka kita masukkan rumus pH sama dengan 14 dikurang POH. Ganti POH-nya dengan min log KB. Min ketemu min hasilnya plus, maka jawaban yang tepat adalah 14 ditambah log KB. Jawaban yang tepat adalah B. Gimana nih adik-adik? Mudah kan? Pahami konsepnya ya. Jika adik-adik masih belum mengerti, silahkan kirim komentarnya di Google Classroom Kimia atau WA Miss ya. Miss tunggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.